Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Yanuar Putra Wahyudi. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan perkembangan internet untuk bisnis. Pengertian bisnis dalam ilmu ekonomi berarti suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar busi yang berarti sibuk. Dalam artian yaitu sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Menurut beberapa tokoh seperti menurut Brown dan Petrollo, business is a institution which produces goods and services demanded by people, yang berarti bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sambil memperoleh laba. Menurut Steinfort, business is all those activities involved in providing the goods and services need or desired by people, yang berarti bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. 2. Tujuan dan fungsi bisnis. Tujuan dari pengusaha adalah berusaha mengelola bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu berupa barang dan jasa. Tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan laba maksimum yang merupakan suatu imbalan yang diperoleh oleh perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi para konsumen. Menurut Steinhoff adalah bukunya The World of Business tahun 1979. Ada 3 fungsi utama dari bisnis, yaitu acquiring raw materials, yaitu untuk mencari bahan mentah. 2. Manufacturing raw material into product, yaitu mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. 3. Distributing product to consumer, yaitu untuk mengeluarkan produk yang dihasilkan kepada konsumen. 3. Perencanaan bisnis. Seorang wirausaha harus menyusun business plan. A. Business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internet maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. B. Ini dari business plan sering merupakan perencanaan terpadu yang mengangkut pemasaran, permodalan, manufakturing, dan sumber daya manusia. Manfaat dari business plan yang baik: 1. Membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan, memberi kredit, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. 3. Membantu dalam mengembangkan ide bisnis. 4. Membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor menghambat kesuksesan bisnis. Menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurul. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kevin Yanuar yang ketiga, yaitu perencanaan bisnis. Seorang wirausaha harus menyusun business plan. Business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isi dari business plan sering menggunakan perencanaan terpadu yang menyangkut pemasaran, permodalan, manufacturing, dan sumber daya manusia. Manfaat dari business plan yang baik: 1. Membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan, pemberi kredit. Yang kedua,
membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Yang keempat, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Yang kelima, menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Langkah-langkah membuat bisnis plan. 1. Pembukaan. 2. Rangkuman. 3. Strategis overview. 4. Status saat ini. Yang kelima, menawarkan produk atau jasa. Yang keenam, target pasar. Yang ketujuh, strategis marketing dan penjualan. Yang ke-8, teknologi. Yang ke-9, operasional. Yang ke-10, proyeksi keuangan. Yang ke-11, kebutuhan pendanaan. Yang ke-12, implementasi. Elemen dari bisnis plan. 1. Ringkasan eksekutif. 2. Tujuan. Yang ketiga, pernyataan misi. Yang keempat, perusahaan. Yang kelima, kepemilikan perusahaan. Yang keenam, sejarah perusahaan. Yang ketujuh, lokasi dan fasilitas perusahaan. Yang ke-8, produk atau jasa. Yang ke-9, deskripsi barang dan jasa. Yang ke-10, karakteristik dan perbandingan kompetitif barang dan jasa. Yang ke-11, layanan konsumen dan tindak lanjut layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nurul tentang pengembangan bisnis e-commerce di Indonesia. E-commerce merupakan kegiatan yang dilakukan untuk jual beli barang melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. E-commerce adalah salah satu hasil dari perubahan teknologi yang ada dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat yang dapat digunakan sebagai salah satu media dalam rangka untuk pemulihan kebutuhan, karena e-commerce menawarkan berbagai cara yang dapat mempermudah penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli online. Ini jumlah toko online yang ada semakin banyak dan dapat dijumpai dengan mudah. Ini menurut kata data.id atau salah satu perusahaan media online dan riset di bidang ekonomi dan bisnis di Indonesia. Salah satu negara di Asia Tenggara yang memimpin nilai transaksi e-commerce adalah Indonesia dengan nilai 114 triliun pada tahun 2018. Nilai tersebut diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya, dan pada tahun 2022 nilai transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 219 triliun. Ini membuktikan bahwa e-commerce yang ada di Indonesia memiliki pasar yang luas. Hal tersebut ditunjang oleh semakin tumbuhnya jumlah pengguna internet aktif di Indonesia, sehingga mengakibatkan maraknya situs e-commerce yang terus bermunculan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ABCII pada tahun 2016, situs belanja online merupakan situs yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia yang menggunakan internet, yaitu sebesar 82,2 juta. Hal ini juga membuktikan bahwa dalam bisnis jual beli online, Indonesia adalah pasar yang dianggap paling potensial. Memilih top 10 situs e-commerce di Indonesia pada tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel. Sedikit ya, kenapa e-commerce semakin berkembang cepat. Dengan adanya e-commerce di hal umum, masyarakat itu mempermudah. Yang pertama, mempermudah untuk beli apapun. Ketika kita membutuhkan barang, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Shopee, Tokped, Bukalapak, dan lainnya. Jadi kesimpulan dari e-commerce kenapa bertumbuh pesat, karena e-commerce di Indonesia itu mempermudah pekerjaan masyarakat pada umumnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hengki. Berdasarkan tabel di samping, Shopee merupakan salah satu situs marketplace
termudah dan minim pengalaman jika dibandingkan dengan situs lainnya yang ada di Indonesia seperti Lazada Indonesia, Tokopedia, Bukalapak, dan situs lainnya. Meskipun demikian, Shopee merupakan salah satu situs marketplace yang paling diingat oleh masyarakat Indonesia dalam hal belanja online bersama dengan dua pendahuluannya yaitu Lazada Indonesia dan Tokopedia. Berdasarkan survei pendahuluan yang penelitian lakukan terhadap 230 orang pelanggan situs e-commerce di Kota Padang pada bulan April sampai Mei 2019 tentang situs e-commerce yang pernah digunakan untuk kegiatan belanja online. Shopee menempati peringkat pertama sebagai situs e-commerce yang paling banyak digunakan oleh pelanggan situs e-commerce di Kota Padang. Pada peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh Lazada Indonesia dan Tokopedia. Hasil survei pendahuluan yang penelitian lakukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Novi, yaitu started business. Yaitu mendirikan usaha dapat dimulai dengan 3 model, yaitu memulai usaha baru atau starting, terus kerjasama manajemen, franchising, dan membeli usaha milik orang lain, buying. Yang perlu diketahui untuk merintis usaha baru, starting, yaitu wirausaha adalah seorang yang mengorganisir, mengelola, dan memiliki keberanian menghadapi resiko. Sebagai pengelola dan pemilik usaha atau pelaksana usaha kecil, ia harus memiliki yang pertama yaitu kecakapan untuk bekerja, yang kedua kemampuan mengorganisir, yang ketiga kreatif, dan yang keempat lebih menyukai tantangan. Dan ada contohnya yaitu usaha Mustika Ratu di bidang jamu dan kosmetika oleh Moriarty Sudibyo dengan model starting, usaha kebab Turki Baba Raffi di bidang makanan oleh Hendy Sudiono dengan model franchising, dan usaha warteg di bidang makanan oleh Danarov dengan modal buying. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.